Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada bro yang sharing sebuah video yang menunjukkan motor Matic Honda Vario 160 yang ternyata mesinnya itu sudah rusak, terutama di bagian piston dan silinder. Jadi bagian piston dan silindernya itu baret parah. Jadi itu ya sepertinya merupakan kelemahan dari mesin 160 cc Honda sekarang ini, terutama yang menggunakan jet piston, jet apa ya? Jet oil jet ya. Jadi kalau punya motor Honda 160 cc, siap-siap mengalami masalah tersebut, terutama bila oli mesinnya nggak ganti. Jadi kalau misalnya punya motor Honda 160 cc, olinya pakai oli bawaan, kemungkinan besar rusak sudah baret, sudah berlubang ngantong, aus, ya istilah semacam lah. Karena ya ini menurut analisa penulis, fungsi jet oil yang ada, yang diperkenalkan lagi, yang muncul lagi di Honda Vario 160 atau PCX 160 atau ADV 160, itu menyebabkan oli jadi kena panasnya piston secara langsung. Jadi secara normalnya kan piston tidak didinginkan oleh oli ya. Nah, di mesin Matic Honda 160 cc, oli ini berperan mendinginkan piston juga, dan pendinginannya dibilang serius, dibilang mantep gitu ya, karena menurut Honda motornya jadi aman pakai Pertalite. Ini menurut Honda ya. Kalau menurut konsumen ya enggak ya, karena ada konsumen yang pakai Pertalite, konsumsi bahan bakarnya fatal, parah, lebih boros daripada NMAX. Ya tentu NMAX nya bukan yang NMAX macam penulis ya. NMAX penulis mau sampai 60 km per liter bisa, udah beberapa kali penulis tunjukkan ya. Ini 56 bar ini kalau ditelateni ya bisa 60 km per liter. Borosnya kalau pakai Pertalite, maaf penulis sekarang nggak akses Facebook lagi, jadi ya susah. Tapi seingat penulis itu bedanya antara piro ya, 30 km per liter dan 40 km per liter, sekitar segituan. Jadi pakai Pertalite sekitar 30 berapa kilometer per liter, pakai Pertamax 40 berapa kilometer per liter. Jadi bedanya sangat besar. Yaitu artinya klaim Honda bahwa motornya no problem pakai Pertalite itu salah, karena terbukti konsumsi bahan bakarnya bisa beda jauh kayak gitu. Kalau motor penulis sebelum pakai Pertalite, ketika masih pakai Pertamax terus, sudah pakai Silek, kira-kira dapat 63 km per liter, sudah pakai Silek ya. Setelah pakai Pertalite berapa? 60-an km per liter. Dan itu penulis coba beberapa kali tuh,
di hari yang berbeda, di jam yang berbeda, sekitar 60 km per liter. Termasuk waktu siang-siang hari juga penulis coba dapat sekitar segitu juga. Kan lumayan banget kan ya. Sudah pakai silek, tapi ya kalau belum pakai silek nggak mungkin segitu, palingnya cuma 45 atau maksimal 50. Oleh Honda diklaim mesin PCX 160 atau DB 160 itu pendinginan pistonnya lebih baik karena terbantu oleh kecerutan oli itu, jet oilnya. Tapi ya ini artinya oli jadi difungsikan untuk mendinginkan dinding piston. Dan tahu sendiri dinding piston itu panasnya amit-amit ya. Panasnya amit-amit. Ya ratusan derajat lah. Coba bayangkan saja frekuensi kerja busi, working temperaturnya dari busi itu minim 450 derajat. Kenapa 450 derajat? Karena itu suhu pembersihan. Kalau nggak sampai 450 derajat, businya bergerak. Ruang bakar 450 derajat. Nah, piston berapa suhunya? Tapi anggap aja wis 300-an derajat gitulah. Belakang piston itu 300 derajat. Kira-kira kayak begitu. Entah ya apakah pendinginan piston ini juga akan mempengaruhi suhu kerja dari busi. Nggak tahu soal itu. Tapi yang jelas olinya itu bakal jadi panas. Oli itu titik didihnya, titik didihnya, flash pointnya, titik nyala apinya itu 250 derajat. Titik didih biasanya nggak beda-beda jauh dari situ. Oli itu suhu kerjanya, working temperaturnya adalah cuma 100 derajat Celcius. Tapi yang jelas dari beberapa kali penulis melakukan uji panggang oli, namanya oli itu nggak tahan dipanggang. Dibanding minyak goreng ya lebih tahan minyak goreng. Dari beberapa kali penulis melakukan uji panggang oli, terutama merek Jepang seperti Idemitsu, Eneos, itu cepat sekali rusak bahan olinya ketika kena panas. Jadi olinya ketika dipanggang itu jauh lebih cepat rusak daripada oli-oli lain. Jadi ada 4 oli yang cepat sekali rusak ketika kena panas. Yang pertama Eneos molybdenum, yang pernah peduli coba ya maksudnya ya. Yang kedua adalah Idemitsu Jaso MB, penulis pilih yang 10W40 padahal. Yang ketiga adalah BM1, katanya sih kena palsu, padahal ya kalau salesnya ngaku nggak ada palsunya BM1, entahlah. Terus yang nomor 4 adalah Sinexo atau Bus, itu cepat rusak. Nah, ini oli rusaknya jauh lebih cepat daripada oli yang menurut penulis jelek. Jadi dibanding Mesran SAE40, Mesran Super itu cepat rusak. Dibanding apa jenenge ya, oli yang nanggung Kendal GT1, itu Kendal GT1 ya termasuk cepat rusak. Apa maneh Audi Loop, apa maneh lupa lah, banyak ya. Uji panggang oli aja sekarang sudah sampai 62 yang sudah ke-upload. 62 itu setiap kali uji ada 4 oli.
Wis piro oli sentak obak. Jadi oli Idemitsu itu adalah oli yang paling banyak dipakai di motor Honda, karena oli MPX itu adalah buatan Idemitsu. Dan melihat hasil uji panggang yang seperti itu, motor Matic Honda yang 160 cc kalau masih pakai oli bawaan dan orangnya ini suka ngebut, nggak jalan kalem-kalem, nah dijamin olinya itu bakal cepet habis, cepet rusak. Karena ya oli Idemitsu itu tidak tahan panas. Nah itu repotnya karena di masa-masa pertama itu orang sering takut ganti oli. Alasannya apa? Garansi. Ya memang sih kalau pas suara mesin kasar, terus turun mesin gitu ya, sebelum servis pertama dari bengkel resmi, dari dealer itu nggak bisa ngomong olinya telat, nggak bisa ngeklaim konsumen teledor nggak ganti oli. Karena apa? Ya belum servis pertama kok. Mestinya ya olinya ya masih toh, dalam tanda kutip layak pakai. Menurut pabrikan mestinya olinya masih layak pakai, walau sebenarnya sih enggak. Nah tapi ya kalau dari pengalaman yang sudah mengalami, untuk klaim garansi tidak semudah itu, harus butuh perjuangan. Kalau nggak butuh perjuangan ya butuh pengorbanan. Apa pengorbanan nih? Motore berdiam di bengkelnya Honda selama misal sebulan atau 2 bulan gitu ya. Motor anyar gak jadi gawe, kan bikin males gitu ya. Tapi itu terjadi. Ya silahkan melihat sendirilah kasusnya di grup-grup PCX 160. Kalau Vario 160 ya mungkin mulai banyak juga, DV 160 ya mulai banyak juga mestinya. Guys, penulis nggak ngikuti di grup, silahkanlah baca. Yang jelas penulis yakin oli MPX2 itu kualitasnya di bawah standar. Olinya nggak tahan panas, olinya cepat rusak. Yang kalau dipaksakan hasilnya adalah ya olinya minim cepat habis. Kalau lebih parah lagi, olinya bakal cepat rusak. Oli rusak itu kayak gimana sih? Bakal jadi encer. Oli itu dalam persyaratan API atau lembaga pengujian oli, ada syarat kalau dipakai nggak boleh jadi encer. Jadi uji shear, uji ketahanan kocokan, uji ketahanan dipakai itu nggak boleh olinya sampai turun derajat, sampai turun grade-nya. Jadi kalau 10W30 ya tetap harus kekentalannya dalam kisarannya 10W30, antara sekian CST sampai sekian CST gitu ya, ada angkanya. Nah penulis yakin kalau yang olinya MPX2 ini dipakai, olinya bakal jadi terlalu encer. Apa jadinya kalau oli terlalu encer? Olinya ya nggak bakal bisa melindungi lagi, nggak bisa licin. Karena apa? Karena untuk bisa menahan beban, oli itu butuh minimum kekentalan tertentu. Lo mobil kan bisa mas, 0W20 aman. Sudah didesain ya mesin mobilnya ya, mobil yang
bisa pakai 0W20. Itu mesinnya didesain biar bisa pakai oli 0W20. Jadi ada teknologi yang memungkinkan mobilnya aman pakai oli encer. Di antaranya teknologi coating, yang sebenarnya intinya adalah pelumasan yang permanen, pelumasan yang nempel ke logamnya, solid lubricant ya. Jadi ada teknologi macam lapisan diamond, lapisan coating gitu ya, molybdenum, yang biasanya kalau di piston itu warnanya hitam gitu ya, ada hitam-hitam di bagian dinding piston. Nah, itu molybdenum. Di motor nggak ada kan teknologi seperti itu. Mungkin ada di hasil, tapi ya di hasilnya motor kan beda dengan di hasilnya mobil. Kemampuannya, levelnya, apalagi kalau di motor yang dikejar adalah harga murah kan ya. Jadi penulis nggak yakin di motor Honda Matic 160cc itu ada teknologi selevel mobil, harganya nggak nututi. Jadi ya kalau punya motor Honda wajib lah mulai dari awal untuk pakai oli yang tahan panas. Oli tahan panas itu apa? Kalau misalnya ya suhu mesinnya tinggi sekali, maka mau nggak mau harus pakai bahan oli semacam GTL ya, gas liquid. Kalau istilah olinya namanya hydrocracked ya, hydrocrack. Hydrocrack itu bahan oli yang generasi grup 3 plus 3 atau 3 plus. Kalau contohnya sih Shell Ultra. Teknologi Pure Plus itu adalah teknologi hydrocrack. Kalau yang lebih tinggi lagi itu adalah PAO. PAO sayangnya jarang ya. Sayangnya sekarang sudah jarang. Ada oli yang nyebut-nyebut ini oli PAO dan ester, tapi biasanya nggak mungkin 100%. Paling cuma ya 10, 20, 30% gitu ya. Kayak Ravenol TSI ngaku-ngaku PAO tapi konsentrasinya cuma 30%. Kalau yang tulisannya full sintetik, wah itu paling cuma tulisan toh, karena ya bisa jadi itu sebenarnya cuma hydrotreated. Banyak oli hydrotreated yang pakai ngaku-ngaku full sintetik. Hydrotreated itu grup 2 ya, artinya mineral. Maaf penulis lupa, tadi penulis sudah bahas yang versi mahalnya, yaitu oli hydrocrack dan PAO ya. Nah, versi murahnya apa? Selama ini uji panggang oli yang tahan panas itu cuma sedikit. Yang pertama paling unggul adalah Mesran SA40, bisa mengalahkan bahkan dengan yang oli harganya 200.000. Oli Fastron 20W50 itu juga setara. Bisa di Mesran SA40, Fastron 20W50, Mesran B40, sama terakhir ada Orange, itu kemampuannya hebat. Jadi olinya masih tetap bertahan baik walau oli lain sudah rusak terlebih dahulu. Itu kalau ingin cari yang harga murah. Kalau harga mahal, agak mahal, ada Shell Ultra. Kalau ada foto yang lebih mahal lagi, ada oli FK ya, PAO ester. Ya wes itu. Efeknya apa kalau nggak ganti oli gitu?
efek beratnya ya tadi itu, pistonnya baret, silindernya baret. Terus resiko berikutnya adalah ngancing ya, ring pistonnya ngancing, ring pistonnya jadi lengket, tidak bisa ngembang sehingga kompresi bocor. Kalau kompresi bocor, maka yang terjadi adalah performa motor turun drastis. Kalau dalam keadaan parah, motornya nggak akan bisa jalan. Jadi di starter nggak mau jalan, juk gitu. Dan itu sudah ada yang mengalami. Jadi itu masalah serius. Kalau masalah ringan, itu fuel dilution. Jadi penyakit fuel dilution merupakan penyakit yang merata ya di motor Honda Matic 160 cc, PCX 160, Vario 160, ADW 160. Itu rata-rata kena fuel dilution. Itu terjadi kalau ya ausnya sudah terjadi ya. Jadi kalau sudah fuel dilution, ya pasti itu adalah ciri ada yang masalah pada piston atau silindernya. Entah cuma ring pistonnya atau bahkan piston dan silindernya juga. Jadi itu, kalau sampai ada motor mengalami fuel dilution ya, itu ciri ada masalah itu. Apalagi kalau sampai parah, apalagi kalau sampai vampir oli ya, yaitu oli jadi cepat habis. Vampir oli ini juga jadi penyebab mesinnya jadi cepat hancur. Kalau ausnya ringan, fuel dilution mulai agak parah, kena vampir oli. Nah kalau sudah vampir oli bisa cepat habis, olinya juga cepat rusak, kena fuel dilution. Jadi kayak contohnya motor penulis ini, fuel dilution sudah termasuk parah, vampir oli mungkin belum. Fuel dilution sudah termasuk parah, membuat oli yang di motor lain bisa 6.000 km, di motor ini cuma bisa 2.000 km. Di motor sehat bisa 4.000 km, di motor penulis ini cuma bisa 500 km. Di motor sehat bisa 1000 km, di motor ini cuma 40 atau 50 km. Nah, kalau misalnya penulis paksakan oli yang cuma bisa tahan 50 km terus dipakai sampai 2000 km, apa yang terjadi? Olinya cepat habis, rusak dulu, bikin aus, menggerus, olinya kemudian cepat habis. Bisa terjadi dalam 2000 km olinya sudah habis dan ya wes sudah aus parah, bahkan sampai piston ngancing macam-macam tergantung dari kualitas olinya. Jadi itu resikonya. Nah, jadi kalau punya motor Honda 160 cc, wajib mulai dari awal ganti oli. Kalau punya motor Matic Honda 160, penulis rekomendasikan mulai dari awal ganti oli lah. Kalau mau coba-coba juga campuri minyak goreng. Karena apa? Karena minyak goreng itu tahan panas. Silahkan eksperimen sendiri, penulis sudah sering tunjukkan, demokan bahwa minyak goreng itu jauh lebih tahan panas daripada oli mesin. Kalau merek rekomendasi penulis adalah KCO, Key Corn Oil. Kalau merek lain ya Vilma, Bimoli Klasik, Camar. Kalau merek alternatifnya ya CCO, campur minyak Dianas Canola, campur Vilma. Ya silahkan lah, coba-coba sendiri. Yang jelas jangan lagi lah pakai oli AHM oil. Jangan, ya kasihan motornya lah. Nggak usah juga beli oli motor Honda yang mahal, karena ya sudah terbukti Honda sendiri tidak
bisa memprediksi kondisi mesin motornya, sehingga ya terbukti ketika pakai oli bawaan motor bisa rusak. Kalau sudah terjadi seperti itu ya jangan percaya lagi lah sama pabrikan, wong sudah terbukti olinya merusak mesin kok masih diterus-teruskan ya. Silakanlah beli motornya, tapi ya jangan asal ngikutin rekomendasi. Kalau sudah terbukti mengikuti rekomendasi rusak, tetap rusak motornya. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.